sewangi siramu cumake sirmo ojo tangi nggonmu golek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi di channel Kisah Malam Jumat. Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan tentang sebuah pengalaman yang dialami oleh Mas Eka sewaktu beliau bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana pengalamannya? Langsung saja kita mulai ke ceritanya. Eka merupakan karyawan salah satu perusahaan besar di Jawa Tengah. Hari itu seperti biasa Eka bekerja di bagian gudang untuk mengecek stok dari perusahaan. Sore itu, setelah melakukan pengecekan terhadap persediaan di gudang, Eka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Di salah satu sudut gudang, singkat cerita Eka terbangun dan berniat untuk melakukan sisa pekerjaannya hari itu. Tanpa Eka sadari, suasana saat itu nampak berbeda dari biasanya. Saat itu, suasana nampak begitu hening dan sepi, serta ruangan nampak begitu kosong dan gelap. Ruangan itu nampak asing bagi Eka, karena suasana yang gelap, dia mencoba untuk meraba sesuatu yang ada di sana. Dia pun menemukan sebuah ID card yang familiar baginya. Eka berusaha melihat dengan jelas tanpa cahaya, sampai akhirnya ia sadar bahwa ID card tersebut adalah miliknya sendiri. Saat itu, Eka menyadari bahwa dia tertidur di sudut ruangan gudang yang tertutup kardus-kardus besar. Eka panik dan mencoba meraih jam tangannya untuk memastikan jam berapa saat ini. Sungguh sial baginya. Ternyata jam menunjukkan pukul 3 malam. Melihat hal tersebut, Eka pun tambah panik dan kebingungan. Gudang tempatnya bekerja telah tutup sejak pukul 2 malam. Yang artinya semua rekan-rekannya telah pulang. Selain itu, seluruh lampu sudah dimatikan dan pintu masuk ataupun pintu keluar telah dikunci. Tanpa berpikir panjang, Eka berusaha untuk mencari jalan untuk keluar dari gudang penyimpanan tersebut. Eka hafal tata letak gudang tersebut, sehingga dia berjalan sambil meraba sekitar untuk mencari tombol penerangan. Sesekali, Eka mencoba untuk berteriak, barangkali masih ada orang yang berada di kantor tersebut. 10 menit telah berlalu. Eka yang sadari tadi menyusuri gudang menemukan sepuntung rokok yang berada di salah satu sudut meja. Eka pun senang karena jika terdapat rokok di sana, tentu ada korek api. Di dekatnya, benar saja ia menemukan korek api, gas, yang dapat membantu menerangi sekitar. Eka meraih korek api tersebut dan menyalakannya untuk menerangi sekitarnya. Singkat cerita, setelah 15 menit menerobos kegelapan ditemani korek api untuk penerangan, Eka masih menyusuri gudang dan super luas tersebut. Eka kembali berteriak untuk memastikan apakah ada orang di sekitar gudang tersebut. Saat itu, Eka mendengar suara teriakan serupa dari sisi lain gudang. Namun, saat Eka berusaha menanyakan lagi, tidak terdengar balasan. Akhirnya Eka memutuskan untuk mendekati sumber suara tersebut. Singkat cerita, setelah mendengar sumber suara, langkahnya terhenti. Saat itu Eka sadar bahwa dirinya telah sampai di toilet. Eka pun kebingungan dan melihat sekitar dengan koreknya. Eka mengitari toilet tersebut untuk mencari orang yang suaranya dia dengar sebelumnya. Tidak lama terselang, terdengar suara seseorang menekan tombol push di toilet. Mendengar hal tersebut, Eka pun memutuskan untuk masuk ke dalam toilet. Eka berusaha
menerangi bagian bawah pintu toilet untuk melihat apakah ada kaki seseorang yang mungkin sedang buang air besar. Namun, yang dia dapatkan justru hal yang sebaliknya. Tidak ada seorang pun di dalam toilet tersebut selain dirinya. Eka mulai ketakutan memikirkan kejadian sebelumnya. Di dalam keheningan tersebut, tiba-tiba seseorang memanggilnya. "Cari apa, Thomas?" Tiba-tiba, sebuah suara itu muncul dari atas pintu toilet. Sontak mendengar hal tersebut, Eka mengarahkan cahaya koreknya ke sumber suara untuk memastikan ada apa di sana dan menyenari sumber cahaya. Saat itu Eka melihat sebuah kepala muncul di balik sisi atas pintu toilet. Hanya sebuah kepala manusia pada umumnya. Rambutnya terlihat kusut, tidak terawat, dengan ekspresi datar dan wajah terlihat pucat seperti mayat. Melihat hal tersebut, Eka perlahan menjauh. Perlahan berjalan hati-hati ke arah pintu keluar. Sosok kepala itu tetap menatapnya dengan tatapan datar. Langkah demi langkah, posisi demi posisi, mata dari kepala menakutkan itu mengikuti setiap gerak-gerik Eka tanpa bergerak ataupun bersuara. Hanya menatap dengan datar, sampai akhirnya Eka berada di luar toilet. Tanpa ragu-ragu, dia membanting pintu toilet dan lari meninggalkan toilet tersebut. Saat Eka berlari, mendengar suara-suara yang tidak dia dengar sebelumnya, seperti suara bola yang memantul mengikuti langkahnya, dan suara cekikikan seorang wanita dari jauh. Eka berusaha untuk menenangkan dirinya setelah apa yang dilihatnya. Sesaat ia melantunkan doa-doa dari mulutnya untuk menjauhkan dirinya dari hal-hal buruk di tempat ini. Namun, tepat setelah dia melantunkan doa, muncul suara dari kegelapan. Suara yang serak dan lemah. Suara itu berbunyi, "Amin." Singkat cerita, waktu menunjukkan pukul 3:35 atau setengah 4. Eka memutuskan untuk kembali di tempat semula dan menunggu pagi tiba. Hal tersebut ia lakukan karena tidak ada yang mau menemui sosok-sosok menyeramkan itu. Eka sampai di tempat tumpukan kardus tersebut. Ia tidak langsung tidur. Eka hanya berdiri di dekat tumpukan kardus sambil menyinari bagian depannya. Wajahnya berkeringat dan wajah gemetar ketakutan. Eka menyadari ada sesuatu yang tertangkap oleh cahaya koreknya. Eka melihat seorang perempuan duduk membelakanginya di kardus yang ia gunakan untuk tidur. Perempuan itu berbaju putih, rambutnya sangat panjang hingga menutupi pinggang. Tapi rambutnya terlihat mengembang dan tak terawat. Terdengar pula suara nafasnya yang tersengal-sengal. Eka menyadari itu adalah sosok kuntilanak. Sosok itu pun mulai bernyanyi lirih. Suaranya lemah lembut dan datar. Eka yang baru mendengarnya pun bergidik bulunya merinding karena ketakutan. Eka memutuskan untuk berhenti menerangi dan melihat ke arah kuntilanak itu. Eka memiliki perasaan dia memilih untuk tidur di dekat meja yang tak jauh dari tumpukan kardusnya. Eka berbaring di atas lantai semen dan memejamkan mata. Mulutnya tak henti-henti mengucapkan doa yang ia harapkan mampu mengusir hantu dan mengurangi rasa takutnya. Nafasnya tersengal-sengal dengan badan yang gemetaran ketakutan. Eka terus membaca ayat-ayat suci yang ia percaya sambil berusaha memejamkan mata untuk tidur. Namun, usahanya sia-sia karena sampai sekarang ia belum juga tertidur. "Gue ngantuk," gumamnya dengan pelan. Tak lama setelah ia bergumam, suara yang entah dari mana asalnya terdengar. Eka merasa kuntilanak itu sudah menghilang karena suaranya tak terdengar lagi. Oleh karena itu, ia pun memberanikan diri
menyalakan korek dan menyinari posisi kuntilanak itu tadi. Dan benar saja, kuntilanak itu telah pergi. Ia tak ada di sana. Eka merasa lega dan berniat untuk tidur di sana. Namun, hal yang tak disangka saat ia berusaha menyinari meja di sampingnya dengan korek yang ia bawa. Saat korek itu menyinari sesuatu yang kemudian dilihat oleh Eka, itu sang kuntilanak. Kuntilanak itu bukan menjauh dari Eka, namun justru mendekatkan posisinya. Eka terkejut karena saat ini dia dapat melihat wajah kuntilanak itu dengan jelas. Wajahnya pucat seperti mayat dengan kantung matanya yang berwarna hitam kebiruan. Sorot matanya tajam. Terlihat pula urat-urat yang membiru. Terlihat dari balik kulit pucatnya. Ia menatap Eka dengan senyuman mengerikannya. Senyuman yang menunjukkan giginya yang menghitam. Seperti yang dijelaskan tadi, rambutnya sangat panjang dan berantakan. Eka yang sudah sangat ketakutan pun pingsan di tempat. Koreknya terjatuh dan ruangan menjadi gelap karena api dari korek itu padam. Di dalam kegelapan tersebutlah si kuntilanak tertawa terbahak-bahak. Tawa mengerikannya memecah kesunyian malam di gudang tersebut. Tak lama kemudian Eka terbangun. Ia terbangun di tumpukan kardus seperti ia bangun sebelumnya. Sudah pergi, gumamnya dalam hati. Eka memastikan melihat jam tangannya. Waktu menunjukkan pukul 7 pagi, yang artinya sebentar lagi gudang akan dibuka dan rekan-rekannya akan datang. Sesaat kemudian Eka akhirnya bisa keluar dari gudang tersebut. Eka yang kelelahan memutuskan untuk cuti hari itu, untuk beristirahat. Pengalamannya semalam membuatnya tidak pernah malu lagi. Tidak pernah mau lagi untuk tidur di gudang tersebut. Sekian cerita ini. Terima kasih. Selamat